bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan, tiga-tiga ini merupakan bulan yang mulia. Bulan itu kan ada 12. Ternyata di antara 12 bulan itu ada bulan haram namanya. Bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan apa lagi tadi? Zulqa'dah, Zulhijjah. Itu bulan haram. Tidak boleh, itu selain bulan Ramadan ya. Bulan Ramadan beda levelnya, di atas itu pula lagi. Nah, di bulan ini banyak larangan-larangan yang Allah berikan. Tidak boleh berperang, tidak boleh membunuh, tidak boleh berbuat kezaliman. Karena bulan ini merupakan bulan di mana Allah lipat gandakan pahala dan Allah lipat gandakan pula dosa. Itu pertama. Yang kedua, bulan Rajab adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala mengangkat manusia pertama kali sampai berjumpa dengannya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Allah inginkan? Untuk menyampaikan secara langsung perintah untuk sholat. Isra Mi'raj itu kan 27 Rajab tuh. Kita bulan Rajab, berarti 20 hari lagi peringatan biasanya. Mudah-mudahan besok kita buat di masjid kan. Jadi ketika kita berada di bulan Rajab, alangkah baiknya perbanyak sholat. Sholat wajib jangan tinggal, yang diperbanyak tuh sholat sunnahnya. Apa saja sholat sunnah? Banyak sholat sunnah. Pertama, sebelum kita melaksanakan sholat subuh, pas baru bangun tuh sholat sunnah fajar namanya. 2 rakaat, ayatnya bebas, yang paling pendek kul ya ayyuhal kafirun dan kul huwallahu ahad. 2 rakaat, usolli sunnatal fajri rakaatain lillahi ta'ala. Sengaja aku sholat sunnah fajar karena Allah, sunat karena Allah ta'ala. 2 rakaat, usolli sunnatal fajri rakaataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Sengaja aku sholat sunnah fajar 2 rakaat karena Allah ta'ala. Sholatlah ibu 2 rakaat, tapi tidak pakai doa kunut. Kalau sholat subuh pakai doa kunut kan? Sholat sunnah fajar tidak. Ayatnya Al-Kafirun 1, Qul Huwallah 1. Ayat lain boleh, bebas. Ya Bu ya. Ini sholat sunnah fajar ini lebih mulia daripada bumi dan isinya. Banyak isi bumi ini kan, hadis Nabi itu lebih mulia daripada bumi dan isinya. Seluruh bumi ini ada emas, ada bahan tambang minyak, ada rumah mewah. Tidak ada artinya kalau dibandingkan dengan sholat sunnah fajar. Orang yang melaksanakan sholat sunnah fajar lebih kaya daripada orang yang kaya kita lihat. Mungkin hartanya miskin, tapi di pandangan Allah dia sudah mendapatkan dunia dan isinya. Lebih. Tuh, sholat apa lagi? Sholat duha sesudah terbit matahari, kira kita satu ujung tombak, waktu syuruk namanya itu. Situ jangan pas ujung tombak tu jangan sholat sunnah syuruk. Itu waktu yang diharamkan untuk sholat. Sholat syuruk itu 10 menit kira-kira sesudah itu. Namanya duha awal. Syuruk itu duha awal tuh. Baru boleh sholat sunnah. Sholat sunnah syuruk lah dulu atau duha awal. Habis itu sampai ke dekat jam 11 lewat lah, dekat-dekat ke zuhur, itu boleh sholat duha. Sholat duha dan sholat syuruk ini sama keutamaannya. Sama-sama melapangkan rezeki bagi ahlinya. Dan makanan bagi tubuhnya yang kurang-kurang sehat. Orang yang badannya kurang-kurang sehat, kalau dia sering sholat duha, ruas-ruas jarinya, urat-uratnya Allah sehatkan. Kayak dikasih makan itu, sholat duha. Dan rezeki yang tersumbat-sumbat Allah bukakan. Itu sholat sunnah duha. Habis itu sampai pula malam, sudah sholat isya, ada sholat sunnah tahajud, ada sholat sunnah witir tahajud.
Kalau orang sholat tahajud, kalau sholat duha rezeki. Kalau sholat sebelum subuh, kemuliaan lebih mulia yang dikasih ke kita daripada kasih ke orang. Lebih mulia yang pada kita daripada seluruh yang ada di bumi. Kalau sholat tahajud itu 2 rakaat juga, niatnya sholli sunatan tahajud rakaataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Sengaja aku sholat sunnah tahajud 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Ayatnya bebas, yang paling bagus alam nasrah laka sadrak, baru kul huwallahu ahad atau inna a'tainakal kautsar. Apa keutamaan sholat tahajud nih, Bu? Ternyata dalam Al-Quran itu sudah Allah katakan, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Kalau malam, tahajudlah kepada Allah sebagai tambahan bagimu. Asa ayyaba'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan dengan itu Allah tempatkan kamu di tempat yang mulia. Kalau awak merasa hina, sering-sering sholat tahajud, dimanapun posisi kita, meskipun kita tukang sapu, Allah muliakan kita di posisi itu. Meskipun kita seorang ahli pasar, nampak kotor, Allah muliakan kita di situ. Meskipun kita hanya karyawan biasa, Allah kasih kita derajat. Nanti lama-lama Allah angkat derajat kita di situ. Itu keutamaan tahajud. Ada lagi banyak sholat-sholat lainnya. Sholat sebelum rawatib itu yang mengikuti sholat wajib sebelum dan sesudah. Kalau sholat subuh, sebelum sholat subuh ada, sesudahnya nggak usah sholat sunnah, ada. Nah, kalau sholat zuhur, sebelumnya ada, sesudahnya ada. Sholat asar, sebelumnya ada, sesudahnya tidak ada. Sholat maghrib, sebelumnya bagi yang suka boleh melaksanakannya, bagi yang nggak suka sesudahnya itu lebih afdol. Kalau sholat isya sebelumnya ada dan sesudahnya ada. Niatnya sengaja aku sholat sunnah sebelum. Kalau sebelum zuhur. Kalau sesudahnya sengaja aku sholat sunnah sebelum asar. Sesudah zuhur 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Itu saja. Niat itu tidak harus berbahasa Arab karena dia pekerjaan hati. Yang harus berbahasa Arab itu takbiratul ihram, Allahu Akbar, Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Malik yaumiddin. Itu bahasa Arab, dan seluruh bacaan salat lainnya harus bahasa Arab. Sama dengan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, itu bahasa Arab, enggak boleh dibuat ke bahasa Indonesia. Wajib. Jadi di rukun sholat itu kita nggak ada dibuat wajib berbahasa Arab. Sebenarnya rukun sholat itu berbahasa Arab. Yang rukun yang berbahasa Arab itu takbiratul ihram, Al-Fatihah, tahiyat, sholawat, salam. Itu 5 rukun qaul. Rukun yang diucapkan harus berbahasa Arab. Kalau diucapkan pakai bahasa Indonesia, batal sholatnya. Nah, yang lainnya juga wajib berbahasa Arab. Yang lainnya kan sunnah tuh. Bacaan rukuk subhana rabbiyal a'la, sujud subhana rabbiyal a'la bihamdi. Itu sunnah, enggak dibaca itu sah salat kita. Sujud aja kita kayak gini tanpa baca apa-apa, hanya ingat Allah di hati kita. Bangkit lagi Allahu Akbar, enggak baca apa-apa lagi, sah salatnya. Ya. Tapi bacalah zikir, karena sholat itu adalah zikir, ingat Allah. Zikirnya subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah yang maha tinggi, subhana rabbiyal azim, maha suci Allah yang maha agung. Itu sholat. Perbanyaklah sholat di bulan ini, ya Bu ya, karena tidak ada ibadah yang paling tinggi melainkan sholat. Kalau sholat langsung berjumpa dengan Allah. Kalau haji berjumpanya dengan Ka'bah, ya kan? Kita menemui Ka'bah, perjalanan itu menemui Ka'bah, dan ada tempat khususnya. Ada pula tempat khususnya kalau haji. Tidak bisa dimanapun kita kerjakan. Kalau sholat dimanapun bisa, ada kesusahan. Kalau puasa, tidak bisa pula kita lakukan puasa Ramadan itu di bulan Rajab. Ada ketentuannya. Kalau sholat tidak ada cerita kapanpun dimanapun. Ada pula halangannya kan kalau perempuan kan.
saat sholat adalah saat komunikasi manusia dengan Tuhannya, pertemuan manusia dengan Tuhannya. Setiap hari wajib 5 kali. Begitu banyak sebetulnya yang harus kita kembalikan kepada Allah. Selama pemakaian berapa jam cuman antara zuhur dan asar. Udah nggak baik lagi mungkin kondisi rohani ini kalau nggak dikembalikan. Nah, ibarat ini, kalau nggak masuk kulkas dalam 5 menit, dalam 1 jam, nanti basi dia. Kira-kira kayak gitulah rohani kita. Kalau nggak dikembalikan ke pabriknya dalam waktu yang ditentukan Allah tuh, 5 waktu itu, mungkin bisa basi rohani itu. Nggak hidup. Nah, itu dia. Sholat itulah caranya. Tuh. Kemudian di bulan yang keberapa lagi? Yang ketiga ya. Yang pertama tadi bulan lipat gandakannya pahala. Yang kedua bulan diturunkannya perintah sholat. Yang ketiga bulan awal pembuka untuk bulan Rajab, bulan Sya'ban dan Ramadan. Tempat kita persiapan untuk bulan puasa. Latih dulu berpuasa di sini supaya nanti tidak terkejut pas hari pertama puasa. Berbanyak puasa di bulan ini. Kapan pula waktunya Ustaz? Kalau sanggup sehari puasa, besok berbuka, besoknya lagi puasa. Pesan Nabi Daud namanya. Bagus. Tidak sanggup itu setiap hari Senin dan hari Kamis. Tidak sanggup lagi dipangkal 1 hari, di tengah 1 hari, tanggal 1 Rajab, kemudian tanggal 15 Rajab, kemudian di akhir 1 hari, tanggal 29 atau 30 Rajab. Sudah dapat pahala juga sebesar penuh dalam 1 bulan berpuasa. Itu dia. Nah, apa kemudian yang harus kita laksanakan di bulan ini? Jauhi maksiat, jauhi kezoliman, menyakiti hati orang, berbuat dosa, tinggalkan sholat, menggibah, jauhi. Karena makin banyak dosanya daripada bulan biasa. Kemudian perbanyak pahala, karena banyak pula hadiahnya. Pahala itu memang nggak nampak sama kita, Bu. Tapi nampak bukti pahala itu ada. Nanti urusan ibu mudah, kesusahan ibu Allah lepaskan, anak ibu yang sakit Allah sembuhkan, kebun yang tak panen-panen Allah mudahkan panen, kering jalan tuh. Orang tak bisa lewat, rumput kok bisa panen? Entahlah, hebat tukang panen aku, kata kan. Padahal bukan tukang panen kita yang hebat, Allah yang memberi kasih sayang pada kita. Jadi kayak gitu. Nah, itu dia. Kemudian yang persiapan kita di bulan Rajab ini, banyak-banyak belajar tentang amalan-amalan yang akan kita lakukan di bulan puasa, dan latihan puasa, latihan sholat sunnah, belajar pula bagaimana menahan lisan, belajar pula bagaimana menahan perbuatan dari hal-hal yang tidak Allah sukai. Nah, itu saja dulu mungkin, Bu Ustaz yang dapat kami sampaikan pada sore ini. Kami tutup dulu dengan doa kafaratul majlis. Kita tutup sama-sama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau ada pertanyaan silahkan sebelum kita selesaikan. Kalau bulan Rajab banyak. Sedekah orang biasanya santunan anak yatim bagi bulan Rajab tuh banyak, sedekah lah. Maka banyak rumah-rumah mendoa bulan Rajab, Sya'ban menyambut bulan puasa ini kan. Sedekah dulu. Di kampung kami macam tu pula, Bu. Kalau udah dekat bulan Rajab, bulan Sya'ban, tak ada lagi dah. Nenek mama Imam Khatib tuh makan malamnya ndak ada di rumah lagi. Bergelir rumah ke rumah. Ayolah kami tutup dulu ya. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kesalahan. Semua yang salah itu adalah kami pribadi, dan semua yang benar merupakan dari Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.